Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan putuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. PSBB yang harusnya berakhir hari ini diperpanjang hingga akhir Juni 2020. Dalam PSBB tahap kelima di ibu kota, ada beberapa penyesuaian karena menjadi fase transisi untuk menuju kehidupan normal yang baru. Dasarnya adalah angka penularan virus corona di Jakarta yang diklaim menurun oleh Gubernur Anies. Saya garis bawahi, ini adalah hasil kerja bersama. Yang bersama-sama di rumah, yang bersama-sama tidak perpergian, yang bersama-sama pakai masker, yang selalu menjaga jarak, yang selalu cuci tangan rutin, yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Dampaknya angka ini muncul di Jakarta. Jadi dua ini bukan kerja sendirian, ini kerja kita semua. Walau telah dibuat sejumlah pelonggaran, Gubernur Anies menegaskan sanksi tetap berlaku bagi pelanggaran aturan, seperti yang sudah berlangsung selama PSBB diterapkan. Baik pemirsa, untuk mengulas keputusan Jakarta memperpanjang PSBB, sudah bergabung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anies. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anies, apa saja yang menjadi pertimbangan keputusan atas perpanjangan PSBB di Jakarta ini, Pak Anies? Ya, jadi ada banyak variabel yang digunakan untuk memonitor situasi di Jakarta. Dan kita melakukan konsultasi dengan para ahli epidemiologi, para dokter, kemudian juga tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dari kajian-kajian yang dilakukan, dimonitor terus setiap hari perkembangannya. Data-data yang kita miliki di Jakarta ini sampai level RW. Sehingga kita mengetahui persis kasus-kasus di mana, kapan, dan pergerakannya. Dari pantauan ini, di Jakarta ini ada total 2.738 RW, ada 66 RW yang di situ masih memiliki insiden rate yang tinggi, tetapi itu hanya 2,4%. Di sisanya, jadi kira-kira 97% lebih itu sudah terkendali. Atas pertimbangan itulah, maka kita memutuskan untuk satu, memperpanjang PSBB, tapi di sisi lain karena kita sudah banyak kawasan yang dulunya merah sekarang sudah hijau, merah sekarang kuning, bertahap kita melakukan proses edukasi dan pembiasaan bagi masyarakat untuk kita bisa mengendalikan pergerakan ataupun penularan COVID-19. Jadi masa ini adalah masa transisi. Di satu sisi mengendalikan yang masih ada masalah, tapi di sisi lain mulai membiasakan masyarakat dengan aturan-aturan baru. Prinsipnya adalah kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan boleh diselenggarakan, tapi dengan satu, harus separuh kapasitas. Itu wajib untuk kegiatan apapun. Yang kedua, yang boleh berkegiatan, artinya yang boleh keluar rumah adalah mereka yang sehat. Jika tidak sehat, berada di rumah. Lalu yang ketiga, harus menggunakan masker. Kegiatan apapun, pergi dari rumah pakai masker. Yang keempat, harus jaga jarak. Jaga jarak aman 1 meter. Jadi 4 prinsip ini yang kita tumbuhkan kebiasaannya selama masa transisi. Artinya masa transisi ini kita berharap di akhir bulan Juni kita bisa mereview kondisinya, dan harapannya nanti kondisi yang sekarang ada makin hari makin baik. Tetapi bila di tengah perjalanan masa transisi ini muncul lonjakan, apakah itu lonjakan kasus baru, lonjakan pasien, bahkan lonjakan yang meninggal, maka Pemprov DKI bisa menghentikan masa transisi. Kita mengistilahkan dengan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Nah, mudah-mudahan kita harus melakukan itu. Tapi untuk itu bisa terjadi, seluruh masyarakat harus disiplin. Karena kita tahu, mungkin Mbak April ingat ketika awal Maret dulu kan hanya 2 kasus.
bagaimana dalam waktu 3 bulan itu kita merasakan jumlah kasus menjadi 1.000, yang meninggal menjadi lebih dari 500. Kita tidak ingin itu berulang lagi di hari-hari ke depan. Caranya adalah dengan disiplin menerapkan 4 hal tadi. Selalu setengah kapasitas, selalu menggunakan masker, kemudian selalu jaga jarak aman, itu harus dilakukan. Dan dengan cara-cara seperti ini maka kita berharap nantinya bisa mengendalikan pergerakan virus. Ini Ada juga satu indikator yang sering dipakai. Ini juga berlaku untuk pengawasan 66 RW tersebut jadi, ya Pak? Oh ya, di tempat itu, di 66 RW ini, masyarakat masih belum bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama, jadi masjid masih tutup, kemudian toko, lingkungan kegiatan perekonomian juga masih belum diizinkan, karena di tempat ini masih ada potensi penularan di dalam yang cukup tinggi. Kemudian ada pengetatan pergerakan orang, khusus di 66 RW ini. Nah, tapi juga di tempat ini kita memberikan bantuan sosial karena mereka tidak bisa berkegiatan ekonomi, maka kebutuhan mereka dibantu oleh pemerintah. Jadi kita satu sisi melakukan persiapan masyarakat untuk bisa menuju kondisi sehat, aman, produktif. Ini masa transisi. Di sisi lain kita masih mengendalikan pergerakan supaya penularan ini tidak muncul lagi. Baik, Saya perlu garis bawahi di sini. Ya. Baik, Pak Anies, tadi Anda katakan bahwa 66 RW ini juga sudah dipantau gitu Pak ya, khususnya yang berada dalam zona merah terkait dengan pergerakan orang tanpa gejala Pak. Nanti treatmentnya akan seperti apa Pak? Khususnya di RW-RW tetangga mereka Pak, yang banyak warga lalu lalang kemudian masuk. Nanti apakah itu juga akan ikut diatur secara detail Pak? Betul, jadi kita menyebutnya sebagai kawasan pengendalian ketat. Dan wilayah pengendalian ketat. Wilayah pengendalian ketat ini ada RW-nya, dan di dalam RW sebetulnya tidak satu RW. Itu hanya kadang-kadang ada 1 RT, kadang-kadang ada 2 RT. Jadi tidak ada rumus yang sama. Ada RW yang bentuknya kompleks, di mana satu bangunan, satu rumah, satu keluarga. Ada banyak kamar, tapi ada juga yang satu bangunan, beberapa keluarga. Jadi pendekatan tiap-tiap tempat itu berbeda-beda, dan tim di jajaran wali kota dengan tim kesehatan, tim sosial, dinas sosial, mereka menyusun protap untuk pergerakan yang berbeda-beda untuk tiap wilayah, sesuai dengan karakteristik di wilayahnya. Tapi intinya adalah pengendalian agar yang saat ini tertular belum tentu punya gejala, tapi bisa isolasi secara mandiri. Kalau perlu perawatan, kita dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Lingkungan keluarganya bisa juga isolasi tanpa ada kendala. Jadi tidak menggunakan satu rumus untuk semua wilayah. Tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik geografisnya yang berbeda-beda, dan solusi yang diberikan juga berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Baik, Pak Anies, lalu bagaimana dengan koordinasi sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Bodetabek, Pak? Apakah sudah ada pembicaraan, Pak? Ya, jadi kawasan Bodebek sore ini juga mereka sedang melakukan rapat. Jadi arahannya kelihatannya akan sama, bahwa Jabodetabek kita ada memasuki masa transisi. Kewenangannya ada pada para wali kota dan bupati, tapi kita semua menyadari bahwa tidak mungkin kita melakukan penghentian PSBB karena masih ada kasus, tapi di sisi lain juga tidak mungkin hanya meneruskan PSBB di saat begitu banyak yang sudah berhasil mengendalikan. Karena seperti tadi saya sampaikan, di Jakarta ini dari 2.738 RW hanya 66 yang masih bermasalah, dan
jutaan warga Jakarta sudah disiplin di dalam masa 13 minggu ini. Jadi kami satu kawasan ini insya Allah akan mendekatinya sebagai sebuah masalah bersama yang insya Allah akan seragam. Siang ini juga kami sudah komunikasi dengan Wali Kota Bekasi, dengan Bogor, yang intinya adalah insya Allah kita akan mengadopsi pendekatan yang sama. Baik, Pak Gubernur, banyak mungkin masyarakat yang bertanya, ketika PSBB ini masa berlakunya diperpanjang begitu pada memasuki masa transisi, bagaimana kemudian dengan aturan-aturan yang berlaku khususnya pada transportasi umum seperti komuter lain, kemudian MRT yang memang banyak menjadi andalan begitu masyarakat Jakarta untuk beraktivitas, Pak. Apakah ini juga tetap akan diperpanjang, Pak? Dalam artian jam operasionalnya masih akan dibatasi atau seperti apa? Ya, jadi begini, kantor itu beroperasi 50% kapasitas. Artinya separuh bekerja di rumah, separuh bekerja di kantor. Kemudian selama di kantor pun yang bekerja, yang tadi 50% itu dibagi dua lagi. Ada yang masuknya lebih awal, ada yang masuknya lebih siang. Misalnya separuh jam 7 pagi, separuh lagi jam 9. Tujuannya apa? Supaya waktu kedatangan, waktu istirahat, dan waktu pulang itu tidak bersamaan. Untuk mengurangi potensi beban, apalagi di tempat-tempat yang gedung tinggi, itu kalau semua masuk di jam yang sama, istirahat di jam yang sama, pulang di jam yang sama, maka pengendalian volume pengunjung di tempat makan, di tempat lift, di lobi itu akan sulit. Jadi semuanya dibagi dua, itu prinsip nomor 1. Kemudian kendaraan umum juga begitu. Operasinya, jam operasinya itu jam reguler. Headway juga, headway itu artinya jarak keberangkatan antar kendaraan seperti MRT itu akan tetap 5 menit. Tetapi jumlah penumpang di dalam gerbong dibagi menjadi separuh. Lalu jumlah penumpang yang berada di stasiun juga dikurangi menjadi separuh. Yang mengantri di luar stasiun. Jadi masuk dalam stasiun itu volumenya sudah dibatasi. Halte juga begitu. Jadi mulai kapan ini Pak berlaku, Pak? Ini makanya sih. Jadi kalau transportasi umum itu sudah mulai berlaku besok. Tetapi untuk bekerja baru mulai hari Senin. Jadi hari Senin itu baru kita menerapkan kebijakan mengizinkan kantor untuk buka. Nah, sampai dengan Senin, tiap-tiap kantor harus mengatur supaya mereka bisa separuh. Seperti juga pasar. Pasar itu yang selama ini diizinkan buka pasar untuk pangan, tapi pasar non pangan tidak buka. Nah, sekarang akan dibuka, tapi harus separuh. Caranya bagaimana? Misalnya, ini diatur. Kios nomor ganjil buka di hari tanggal ganjil. Kios nomor genap bukanya di tanggal genap. Jadi satu pasar itu bisa beroperasi dengan separuh berdagang, separuh tidak dagang, baru besoknya bergantian. Jadi ini yang akan dilakukan di seluruh wilayah. Karena itu tadi intinya saya akan sampaikan, tiap-tiap tempat beda-beda pendekatannya. Tapi intinya nomor 1, separuh kapasitas. Itu harus. Nomor 2, jaga jarak. Ini paling mendasar. Jadi jangan sampai separuhnya dapat tapi jaga jaraknya nggak dapat. Separuh kapasitas, kedua jaga jarak. Yang ketiga harus menggunakan masker. Ini harus dilakukan oleh semuanya. Dan yang keempat harus yang sehat. Kalau tidak sehat, jangan bepergian. Jadi 4 protokol itu harus dilaksanakan begitu ya Pak Anies ya. Menyinggung tadi mengenai kantor atau perusahaan, betul, apakah tambah surat... satu lagi? Boleh Pak, silakan. Ya. Jadi dan kita membuat aturan sekarang ini tempat-tempat kantor-kantor diharuskan memiliki tempat parkir untuk sepeda minimal 10%. Pertokoan juga begitu, harus menyiapkan parkir sepeda minimal 10%. Karena kita ingin mendorong masyarakat untuk menggunakan sepeda. Ini salah satu alat transportasi yang sehat, aman. Dan masalahnya adalah selama ini yang naik sepeda itu kesulitan untuk parkir karena tidak punya tempat parkir. Datang saja ke pusat pertokoan, hampir pasti nggak ada tempat parkir untuk sepeda.
Nah, di masa transisi ini, semua kantor, semua pusat perbelanjaan harus menyiapkan tempat parkir sepeda minimal 10%. Oke, selain tempat parkir itu, Pak, apakah ada panduan mungkin yang sudah dibuatkan untuk perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor selama masa transisi ini? Benar, sudah ada panduannya. Seperti apa saja itu, Pak? Panduan ini juga disusun merujuk kepada panduan dari kementerian-kementerian, karena tiap-tiap kementerian itu menyusun panduannya. Misalnya saya berikan contoh untuk rumah makan. Nomor 1, jumlah pengunjung atau tamu maksimal 50%. Kemudian tidak boleh ada penyajian makanan secara prasmanan. Jadi semuanya harus dalam bentuk sudah dibungkus. Apakah dalam box, apakah dalam packaging lain, tapi tidak boleh prasmanan. Prasmanan itu artinya menu makanan diambil sendiri-sendiri secara bergantian. Karena disitulah ada potensi penularan. Orang yang sebelumnya mengambil, bila yang bersangkutan positif, bila sampai bersin atau batuk kena makanan, potensi penularannya tinggi. Termasuk juga penyajian mini prasmanan. Misalnya kalau ada rumah makan Padang atau warteg yang sering makanan ditaruh di meja, kemudian kita ambil, yang kita tidak ambil nanti dibawa kembali. Nah, ini tidak bisa lagi dilakukan, harus dalam bentuk disajikan per orang. Karena potensi penularan bila itu disajikan lalu dikembalikan menjadi tinggi, karena kita tidak tahu apakah yang bersangkutan positif atau tidak. Jadi protokol-protokol itu ada. Ini tadi contoh tempat makan, tidak boleh lagi prasmanan. Kemudian ada tempat ibadah sebagai contoh. Tempat ibadah itu, 1, hanya bisa digunakan pada masa transisi ini, kapasitas lagi 50% maksimum. Yang kedua, semua yang berada di dalam harus berjarak 1 meter satu sama lain, minimal 1 meter. Kemudian yang ketiga, sebelum dan sesudah kegiatan harus diberlakukan pembersihan, disinfektan. Yang keempat, tempat ini harusnya hanya dibuka untuk kegiatan rutin. Misalnya kegiatan sholat Jumat, maka 1 jam sebelumnya dibuka, setelah selesai 1 jam kemudian ditutup. Jadi tidak dibuka sepanjang waktu, dia dibuka pada kegiatan peribadatan. Yang berikutnya adalah, kalau sekarang khusus untuk masjid dan musola, tidak boleh ada karpet, permadani yang ada di dalam, semuanya lantai, sehingga tidak menjadi media penularan. Dan alas kaki, sandal, sepatu harus dibawa oleh jamaahnya masuk ke dalam. Jadi harus bawa tas, harus bawa bungkus untuk bisa membawa sepatunya. Tidak boleh lagi ditinggal di luar. Kenapa? Karena di situ tempat potensi terjadinya berjejalan, bersentuhan yang bisa menularkan. Jadi protokol-protokol praktis begini ada, sudah disiapkan dan kita distribusikan secara masif. Jadi insya Allah masyarakat nanti bisa memanfaatkan ini untuk menyiapkan setiap kegiatan yang dilakukan. Begitu juga dengan mobil ya, Mbak April. Ya. Lalu bagaimana mobil Pak dengan aturan karyawan begitu Pak, mengingat karyawan di Jakarta jumlahnya sangat banyak dan ini pasti berhubungan dengan transportasi publik. Ya, kalau karyawan prinsipnya seperti tadi, 50% bekerja di rumah, 50% bekerja di kantor. Kemudian yang bekerja di kantor harus dibagi minimal 2 shift supaya datang dan perginya tidak bersamaan. Kemudian di dalamnya protokolnya sama, jaga jarak antar tempat duduk, itu semua harus dilakukan sehingga tidak ada potensi penularan. Ini di semua sektor ya Pak ya? Prinsip-prinsipnya seperti itu. Di semua sektor. Dan pimpinan kantor harus mengatur ini semua sesuai dengan setting di kantornya. Apakah mau dibagi berbasis lantai, kalau dia beberapa lantai, ataukah dibagi berbasis bidangnya, itu bukan bagian kita mengaturnya. Kami menyampaikan bahwa prinsipnya jaga jarak aman, separuh kapasitas, semua menggunakan masker, dan hanya yang sehat yang berkegiatan. Jadi, dan transportasi begitu. Transportasi itu
sama prinsipnya seperti PSBB, hanya bisa digunakan 50%. Tetapi bila yang naik mobil itu satu keluarga, maka boleh dipakai 100%. Jadi kalau kapasitas mobilnya 6, diisi satu keluarga boleh 6. Tapi bila tidak satu kakak, maka dia harus separuh kapasitas, orang yang tidak tinggal bersama. Jadi ini tujuannya lagi-lagi mengendalikan potensi penularan. Pusat pertokoan juga begitu. Pusat perbelanjaan, mall, dan lain-lain, kapasitasnya 50%, dan bila sudah tercapai kapasitas 50%, mereka harus menutup. Tidak boleh menambah pengunjung. Bila mereka melanggar, maka kami akan tegur 2 kali. Bila masih melanggar lagi, kami akan tutup pusat pertokoan itu karena menimbulkan risiko. Nah, kami mengundang kepada seluruh masyarakat untuk membantu mengawasi, karena toko, restoran, kemudian tempat-tempat kegiatan sosial dan lain-lain itu jumlahnya banyak sekali. Menegakkan aturan adalah tanggung jawab pemerintah, wewenangnya ada di pemerintah. Tapi mengawasi, kami mengundang kepada seluruh masyarakat ikut mengawasi, sehingga kita bisa sama-sama menjaga agar Jakarta sehat dan aman. Dan mengawasinya itu bukan semata-mata untuk menegakkan aturan, tapi mengawasinya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Iya. Saya berkali-kali sampaikan, prioritas kesehatan dan keselamatan itulah yang jadi nomor 1, dan tanggung jawab kita ikut saling menjaga satu sama lain. Baik, Pak Anies tadi bicara transportasi juga termasuk ojek online ya Pak, yang memang saat ini juga masih diatur ya Pak dalam masa transisi ini Pak? Betul, jadi di masa transisi ini mulai hari Senin ojek bisa beroperasi. Mereka harus mengikuti protokol COVID. Ya, ojek online sudah memiliki protapnya. Jadi ada protapnya, harus diikuti dengan disiplin. Salah satunya adalah dengan penumpang membawa helmnya sendiri. Tidak menggunakan helm yang disiapkan, tapi harus bawa helmnya sendiri. Kemudian protokol itu dijalankan sehingga pengemudinya terlindungi, penerima jasanya juga, customernya terlindungi. Baik. Jadi ini lagi-lagi, ini bagian dari proses edukasi, proses pembiasaan, agar kita nantinya bisa masuk fase sehat, aman, produktif. Baik. Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terima kasih banyak atas pemaparannya, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Kita doakan bersama masa transisinya berjalan lancar, sehingga nanti warga Jakarta bisa produktif kembali. Terima kasih Bapak, selamat sore.